ketika keadaan tidak baik-baik saja, yang paling pokok dipertahankan, diusahakan dan dikembangkan adalah persatuan kesatuan Indonesia. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Selamat berhari Minggu. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu pada hari Minggu kedua pekan biasa. Kami boleh berjumpa melalui Injil Yesus Kristus Putramu yang tidak lain adalah Sang Anak Domba yang menghapus dosa-dosa dunia. Engkau mengutus putramu yang tunggal menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus yang mendapat gelar sebutan sebagai anak domba Allah. Dialah sang anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Kasihanilah kami, berilah kami damai sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Yohanes bab 1 ayat 35 sampai 42. Sekali peristiwa, Yohanes berdiri bersama dua orang muridnya di tempat ia membaptis orang di Sungai Yordan. Ketika melihat Yesus lewat, Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Mendengar apa yang dikatakan Yohanes, kedua murid itu pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Melihat bahwa mereka mengikuti Dia, Yesus lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Yesus berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari kedua murid yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula menemui Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Lalu Andreas membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil yang diwartakan kepada kita pada hari Minggu biasa yang kedua mengajak kita berjumpa dengan Yesus Kristus yang oleh Santo Yohanes disebut sebagai anak domba Allah. Dalam perayaan Ekaristi, kita selalu berseru,
menjelang kita menyambut tubuh Kristus saat menerima komuni suci, kita berseru anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, berilah kami damai. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sebutan Yesus sebagai Sang Anak Domba Allah merupakan salah satu gelar yang disematkan pada Yesus. Namanya Yesus tidak lain adalah Putra Allah yang Maha Tinggi, yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Sebutannya, gelarnya bermacam-macam. Ada begitu banyak gelar sebetulnya yang disematkan pada Yesus. Yesus disebut Kristus, yang juga Mesias atau Al-Masih, memuat makna yang sama, yakni Sang Pembebas yang menyelamatkan kita, yang membebaskan kita dari segala kelemahan dan dosa dan belenggu-belenggu kehidupan yang membebani kita. Demikian juga Anak Domba Allah merupakan gelar bagi Yesus, karena peranan Yesus Kristus, Sang Mesias, Al-Masih, yang membebaskan kita dari segala kelemahan dan dosa, dan dengan demikian memberikan damai sejahtera kepada kita. Maka seruan anak domba Allah dilanjutkan dengan doa, kasihanilah kami, berilah kami damai. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kalau kita membaca dalam bacaan yang pertama dari kitab Samuel yang pertama, kita membaca pertemuan Samuel dengan Tuhan. Dalam bacaan yang pertama diceritakan kepada kita bagaimana Samuel berjumpa dengan Tuhan di Silo, di bait suci di Silo. Samuel mendengar panggilan Tuhan dan atas dorongan Eli, seorang imam Yahudi yang ada di bait suci, Samuel mengundang Tuhan agar bersabda, "Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan." Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Samuel mendengar panggilan Tuhan dan atas dorongan Eli mengundang Tuhan untuk berbicara kepadanya. Pertemuan antara Samuel dengan Tuhan Allah tentu menjadi berkat, dan ini menegaskan nubuat yang disampaikan kepada Eli oleh seorang nabi yang tidak disebutkan namanya, bahwa garis keturunan imamatnya yang korup dan buruk akan gagal. Maka garis imamat itu akan diberikan kepada imam yang setia. Itu ditegaskan dalam kitab Samuel yang pertama bab 2 ayat 35. Nubuat tentang seorang imam yang setia ini pertama kali digenapi oleh Imam Sadok. Tetapi pada akhirnya dalam iman Kristiani kita mengimani dan percaya bahwa garis keturunan imam yang setia itu digenapi oleh Yesus Kristus sendiri, Sang Anak Domba Allah, yang menghapus dosa dunia dengan bukan mempersembahkan persembahan dalam bentuk barang duniawi, tetapi mempersembahkan hidupnya sendiri
tubuh dan darahnya yang diserahkan demi keselamatan kita. Itulah sebabnya dalam gelar Anak Domba Allah digenapilah nubuat kepada Imam Eli bahwa garis keturunan yang diberikan kepada imam yang setia itu tidak lain adalah Yesus sendiri, sang imam besar yang setia mempersembahkan seluruh kehidupannya kepada Bapa demi penebusan dosa-dosa kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dengan iman yang seperti itu, sama seperti Samuel berjumpa dengan Tuhan Allah dan membiarkan Allah berfirman kepadanya, marilah kita membiarkan diri kita dibimbing oleh Roh untuk berjumpa dengan Kristus, Sang Anak Domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, yang menunjukkan belas kasih dan kerahiman Allah kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahtera. Perjumpaan yang seperti itulah yang akan mengubah kehidupan kita. Sama seperti Yesus yang mengubah Simon menjadi Petrus dengan seluruh kehidupannya, tetapi juga dengan segala kelemahan dan kerapuhannya. Dalam Injil ditunjukkan kepada kita, Sang Anak Domba Allah itu diperkenalkan kepada Yohanes dan kepada Andreas, dua murid pertama yang mengikuti Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah. Lalu Andreas mewartakan kepada saudaranya Simon yang disebut Petrus oleh Yesus, si batu karang, tempat gereja dibangun dan didirikan sebagai tanda bahwa Allah mengasihi kita semua. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat untuk setia datang kepada Kristus, Sang Anak Domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, agar kerahiman dan belas kasih Allah dinyatakan kepada kita hingga kita boleh mengalami damai sejahtera dalam kehidupan kita bersama. Kita pun dimampukan menjadi tanda damai sejahtera satu terhadap yang lain. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, baru-baru ini kita mengikuti kabar baik yang ada di negeri ini. Para tokoh dan guru bangsa kita yang berjumpa dengan Wakil Presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang menamakan sebagai Gerakan Nurani Bangsa. Berikut cuplikan apa yang disampaikan kepada kita, baik kalau kita simak sejenak agar kita dimampukan untuk juga terlibat secara aktif menjadi penjaga nurani bangsa. Keutuhan bangsa ini harus dijaga dengan cara lebih mengedepankan nilai moral, nilai etika, azas-azas kepantasan, kepatutan, yang tadi oleh Bapak Wapres sendiri ditekankan bahwa setiap kita, seluruh anak bangsa hendaknya selalu disadarkan agar senantiasa menggunakan akal sehatnya dan hati yang bersih, begitu. Dua hal yang bukan untuk dipisahkan, apalagi diperhadapkan, apalagi dibentur-benturkan, tapi itu satu kesatuan yang harus digunakan secara bersamaan. Akal sehat dan hati yang bersih itu
tidak hanya bagi seluruh anak bangsa, tapi juga khususnya bagi para penyelenggara negara yang mendapatkan amanah untuk bagaimana bisa menegakkan keadilan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan bersama. Itu. Ya, saya persilakan Ibu Karlina Supeli atau Romo Kardinal untuk juga menyampaikan pandangannya. Yang disampaikan oleh Bapak Lukman dan Mbak Lisa itu sebetulnya sudah menyeluruh. Kalau saya boleh menggarisbawahi, yang paling penting dijaga, dirawat, dan dikembangkan adalah kebersatuan. Kalau kita melihat sejarah misalnya, 350 tahun Indonesia ini dijajah Belanda. Tidak bisa merdeka, karena apa? Dipecah belah. Sampai 1928, Sumpah Pemuda, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Yang bermacam-macam itu dijadikan satu, dan 17 tahun kemudian proklamasi kemerdekaan. Menurut saya itu sangat dahsyat dan sangat simbolik. Ketika kita sungguh-sungguh bersatu, lalu apapun yang ada di depan kita sebagai tantangan pasti bisa diatasi. Itu satu. Yang kedua, situasi dimanapun itu tidak pernah ideal. Tidak ada situasi ideal itu. Oleh karena itu, ketika situasi bangsa kita seperti ini, apapun yang terjadi, entah itu baik, entah itu tidak baik, atau macam-macam, apapun yang terjadi, khususnya juga berkaitan dengan pemilihan umum, itu kesatuan ini harus dijaga. Entah bagaimana caranya, saya tidak tahu, tetapi modal dasar dari bangsa kita adalah kebersamaan itu, yang harus dirawat, dikembangkan, dalam keadaan apapun juga, dalam konteks apapun juga, sekali lagi dengan pengertian bahwa dimanapun di dunia ini tidak ada situasi yang ideal, sehingga semuanya berjalan dengan baik-baik saja. Ada banyak hal yang tidak baik-baik saja, tetapi tantangannya justru bagi bangsa Indonesia adalah itu. Ketika keadaan tidak baik-baik saja, yang paling pokok dipertahankan, diusahakan, dan dikembangkan adalah persatuan, kesatuan Indonesia. Kita dipanggil untuk terus-menerus menjadi tanda untuk kerukunan, persatuan, persaudaraan yang sejati. Dan di sanalah peradaban kasih ekologis dibangun secara interreligius, tanpa diskriminasi, menghargai perbedaan dan keberagaman. Dan jangan sampai kita menjadi korban untuk hasrat memecah belah. Sebaliknya, kita juga tidak boleh menjadi orang-orang entah dengan pernyataan, sikap, dan perilaku kita justru memecah belah, bukannya mempersatukan dan memberikan damai sejahtera satu terhadap yang lain. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, Shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.